Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita senantiasa ucapkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas kebesarannya kita masih dapat menikmati nikmat hidup sehat sampai saat ini. Salawat serta salam senantiasa marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Puspayanti. Saya adalah mahasiswa dari Institut Komputer Manajemen dan Informatika Rizkina. Saat ini selain sebagai mahasiswa, saya juga bekerja di sebuah perusahaan Jepang yang bergerak di bidang elektronika, yaitu perakitan mesin printer. Saya bekerja di PT Kyokuni Indonesia di kawasan Eji, dan saat ini status saya sudah menikah. Dulu pertama kali saya mengenal IKMI, yaitu saya melihat dari buku saku yang dibagikan pada saat acara pengajian di PT Sundengan Indonesia, dan di balik halaman belakang saya menemukan bahwa di sana ada penerimaan mahasiswa baru untuk IKMI Rizkina. Setelah saya timbang, saya merasa cocok. Ini berkaitan dengan masalah waktu dan pembiayaan pribadi saya, yang mana saat itu saat saya masih karyawan, dan waktu saya tidak semuanya fokus untuk kuliah. Jadi saya harus mengerjakan dua kesibukan, kuliah dan kerja, harus membagi waktu. Namun saya merasa ini bisa menurut saya IKMI, saya di sana saya bisa menjalankan kedua kewajiban saya, karena IKMI juga ada kelas regulernya, dan mengenai pembiayaan, IKMI termasuk masih bisa dijangkau. Untuk mengenai lokasi, IKMI juga memberikan tidak terlalu sulit dijangkau ya, karena cukup strategis di pinggiran jalan dan bisa dijangkau oleh kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Di IKMI ini selain mendapatkan ilmu, saya juga mendapatkan banyak teman, yang mana itu bisa sangat membantu memperbanyak pengetahuan saya, skill saya, dan tata cara saya bersosial. Kekurangan dan kelebihan dari IKMI mungkin kalau kelebihannya sudah saya jelaskan tadi, dari waktu yang singkat, tempat terjangkau. Tapi mungkin kekurangannya adalah untuk fasilitas yang mana dari segi bangunan IKMI ini mungkin harus ada yang ditambahkan, diperbaharui, dan terus ditingkatkan.
Untuk fasilitas yang utama yang harus ditingkatkan yaitu sanitasi. Mengenai toilet sudah ada, tapi menurut saya harus diperbanyak dan dibaguskan kualitasnya serta penjagaannya. Mungkin dilengkapi dengan penunjang kebutuhan toilet, sarana misalkan tisu, hand wash, seperti itu. Di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai temanya. Mungkin bukan tema, ini masuk ke dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Pemaparan ini bukan tanpa alasan, karena pemaparan ini saya buat untuk sebagai salah satu tugas akhir dan saya semoga tugas ini mendapat nilai yang baik. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen saya, pembimbing saya, rekan-rekan saya yang sudah membantu menyelesaikan tugas ini. Lanjut ke pokok permasalahan. Di sini saya akan membahas mengenai identitas nasional. Identitas nasional itu memiliki pengertian bahwa setiap bangsa itu memiliki karakter dan identitasnya masing-masing. Apabila mendengar kata barat, maka mungkin kita akan tergambar masyarakat yang individualis, rasional, dan berteknologi maju. Lalu apabila kita mendengar kata Jepang, maka yang tergambar adalah masyarakat yang berteknologi tinggi namun tetap melaksanakan tradisi ketimurannya. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia sendiri? Orang asing yang datang ke Indonesia biasanya akan terkesan dengan keramahan dan kekayaan budaya kita. Itu adalah salah satu nilai positif dari Indonesia ya. Nah, Indonesia itu adalah negara yang memiliki keunikan dibanding negara lain. Indonesia adalah negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. Negara tropis yang hanya mengenal musim hujan dan panas. Negara yang memiliki suku, tradisi, dan bahasa terbanyak di dunia. Itulah keadaan Indonesia yang bisa menjadi ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Salah satu cara untuk memahami identitas suatu bangsa adalah dengan cara membandingkan bangsa satu dengan bangsa yang lain dengan cara mencari sisi umum yang ada pada bangsa itu. Pendekatan demikian dapat menghindarkan dari sikap kabalisme, yaitu penekanan yang terlampau berlebihan pada keunikan serta eksklusivitas yang esoterik. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang mutlak berbeda dengan bangsa lain. Itu menurut Dharma Putra pada tahun 1988. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa atau dengan negara yang lain. Adapun faktor-faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut adalah misalkan dari segi keadaan geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakat. Watak masyarakat di negara yang secara geografis mempunyai wilayah daratan akan berbeda dengan negara kepulauan. Keadaan alam sangat mempengaruhi watak masyarakatnya. Bangsa Indonesia memiliki karakter khas dibandingkan dengan bangsa lain, yaitu keramahan dan sopan santun. Keramahan tersebut
tercermin dalam sikap mudah menerima kehadiran orang lain. Orang yang datang dianggap sebagai tamu yang harus dihormati, sehingga banyak kalangan bangsa lain yang datang ke Indonesia merasakan kenyamanan dan kehangatan tinggal di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Sistem kemasyarakatannya sangat umum di sebagian besar suku-suku di Indonesia, yaitu dengan adalah sistem Gemenskrap atau paguyuban, masyarakat sosial, jadi bersama-sama kayak gitu. Suatu sistem kekerabatan di mana masyarakat mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan kelompok etnisnya. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan membuat perkumpulan-perkumpulan apabila mereka berada di luar daerah, misalnya ada Persatuan Mahasiswa Sulawesi, Riau, Aceh, Kalimantan, Papua, dan lain-lainnya, yang misalkan ada di Yogyakarta seperti itu. Jadi ketika beberapa mahasiswa sedang mencari ilmu ke luar provinsi, maka dia dengan mahasiswa lain yang satu daerah asal membuat sebuah kelompok atau komunitas. Ikatan kelompok ini akan menjadi lebih luas jika masyarakat Indonesia di luar negeri. Ikatan emosional yang berbentuk bukan lagi ikatan kesukaan, tetapi sudah menjadi ikatan kebangsaan. Masyarakat Indonesia jika berada di luar negeri, biasanya mereka akan membuat organisasi paguyuban Indonesia di mana mereka tinggal. Inilah ciri khas bangsa Indonesia yang bisa membangun identitas nasional. Nasional dalam hal ini adalah dalam konteks bangsa atau masyarakat. Sedangkan dalam konteks bernegara, identitas nasional bangsa Indonesia tercermin pada bahasa nasional, bendera, lagu kebangsaan, lambang negara yaitu burung Garuda Pancasila, dan lain-lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa atau masyarakat Indonesia cenderung mengacu pada kebudayaan dan karakter khas. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Kedua unsur identitas ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Pancasila dengan demikian merupakan identitas nasional kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang religius, humanis, menyukai persatuan, kekeluargaan, suka bermusyawarah, dan suka mementingkan kepentingan bersama. Itulah watak dasar bangsa Indonesia. Adapun apabila terjadi konflik sosial dan tawuran di kalangan masyarakat, itu sesungguhnya tidak menggambarkan keseluruhan watak bangsa Indonesia. Secara kuantitas, masyarakat yang rukun dan toleran jauh lebih banyak daripada yang tidak rukun dan toleran. Kesadaran akan kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk adalah sangat penting. Apabila kesadaran tersebut tidak dimiliki, maka keragaman yang bisa menjadi potensi untuk maju justru bisa menjadi masalah. Keragaman yang ada pada bangsa Indonesia semestinya tidak dilihat dalam konteks perbedaan, namun dalam konteks kesatuan. Analogi kesatuan itu dapat digambarkan seperti tubuh manusia yang terdiri atas kepala, badan, tangan, dan kaki, yang meskipun masing-masing organ tersebut berbeda satu sama lain, namun keseluruhan organ tersebut merupakan kesatuan utuh tubuh manusia. Itulah gambaran untuk kesatuan bangsa Indonesia yang diikat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu yang mempunyai arti meskipun berbeda-beda namun tetap satu, sebagai dasar kehidupan yang ada di tengah kemajemukan. Selain faktor-faktor yang sudah menjadi bawaan sebagaimana disebut bahwa identitas nasional juga diikat atas dasar kesamaan nasib karena sama-sama mengalami penderitaan yang sama saat dijajah. Kemajemukan diikat oleh kehendak yang sama untuk meraih tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan.
Dengan demikian, ada dua faktor penting dalam pembentukan identitas, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial dan faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Sedangkan faktor kondisional adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas. Apabila bangsa Indonesia pada saat itu tidak dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang, bisa jadi negara Indonesia tidak seperti yang ada saat ini. Identitas nasional tidak bersifat statis namun dinamis. Selalu ada kekuatan tarik-menarik antara etnisitas dan globalitas. Etnisitas memiliki watak statis, mempertahankan apa yang sudah ada secara turun-temurun. Selalu ada upaya fundamentalisasi dan purifikasi, sedangkan globalitas memiliki watak dinamis, selalu berubah dan membongkar hal-hal yang mapan. Oleh karena itu, kita perlu kearifan dalam melihat ini. Globalitas atau globalisasi adalah kenyataan yang tidak mungkin dibendung, sehingga sikap arif sangat diperlukan dalam hal ini. Globalisasi itu tidak selalu negatif. Kita bisa menikmati HP, komputer, transportasi, dan teknologi tangga lainnya adalah karena adanya globalisasi. Bahkan kita mengenal dan menganut 6 agama, ini yang resmi dari pemerintah ya, adalah proses dari globalisasi juga. Sikap kritis dan evaluatif diperlukan dalam menghadapi dua kekuatan itu. Baik etnis maupun globalisasi mempunyai sisi positif dan negatif. Melalui proses dialog dan dialektika diharapkan akan mengkonstruk ciri yang khas bagi identitas nasional kita. Sebagai contoh adalah pandangan etnis seperti sikap nrimo, ini dalam bahasa Jawa ya, yang artinya menerima apa adanya. Nah, sikap nrimo secara negatif bisa dipahami sikap yang pasif, tidak responsif, bahkan malas. Sikap nrimo secara positif bisa dipahami dengan sikap yang tidak memburu nafsu, menerima setiap hasil usaha keras yang dilakukan. Sikap positif demikian sangat bermanfaat untuk menjaga agar orang lain tidak stres karena keinginannya tidak tercapai. Nah, jadi sikap nrimo ini diperlukan dalam kehidupan yang konsumtif kapitalistik. Jadi tidak selamanya dan tidak selalu apa yang kita ingini, kita pengen harus kita miliki ya. Ada kalanya untuk mencapai kepemilikan tersebut mungkin membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Misalkan ini mobil, kita butuh uang yang tidak sedikit, tapi pada kenyataannya tidak memiliki uang. Ya udah, mau gimana lagi, adanya begitu, nggak punya, nggak bisa, ya mungkin sementara terima dulu. Nah, mungkin hari selanjutnya bisa berusaha lebih keras agar bisa mendapatkan mobil gitu. Identitas nasional sebagai karakter bangsa. Setiap bangsa memiliki identitasnya. Dengan memahami identitas bangsa diharapkan akan memahami jati diri bangsa sehingga menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa. Dalam pembahasan ini tentu tidak bisa mengabaikan pembahasan tentang keadaan masa lalu dan masa sekarang, antara idealitas dan realitas, dan antara das Solon dan das Seinnya. Karakter ini diambil dari bahasa Latin, yaitu karakter, karasain, atau karak. Kalau di dalam Prancis dia karaktere. Nah, dalam bahasa Inggris karakter. Dalam arti luas, karakter ini sebenarnya bersifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan orang lain. Ini seperti itu. Nah, sehingga karakter bangsa dapat diartikan tabiat atau watak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.
Menurut Pak Weber, cara yang terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah dengan memahami tingkah laku anggotanya. Dan cara memahami tingkah laku anggotanya adalah dengan memahami kebudayaan mereka, yaitu sistem makna mereka. Manusia adalah makhluk yang selalu mencari makna terus-menerus atas semua tindakannya. Makna selalu menjadi orientasi tindakan manusia, baik disadari atau tidak. Manusia juga mencari dan berusaha menjelaskan logika dari tingkah laku sosial masyarakat tertentu melalui kebudayaan mereka. Dalam masyarakat berkembang atau masyarakat dunia ketiga, pada umumnya dihadapi atau menghadapi 3 masalah pokok, yaitu nation building, stabilitas politik, dan pembangunan ekonomi. Nation building adalah masyarakat yang berhubungan dengan warisan masa lalu. Bagaimana masyarakat yang beragam berusaha membangun kesatuan bersama. Stabilitas politik merupakan masalah yang terkait dengan realitas saat ini, yaitu ancaman disintegrasi. Nah, sedangkan masalah pembangunan ekonomi adalah masalah yang terkait dengan masa depan, yaitu di dalam konteks Indonesia masyarakat adil dan makmur. Identitas dan modernitas juga seringkali mengalami tarik-menarik. Atas nama identitas sekarang bukan seringkali, mungkin sekarang kita sering menjumpai bahwa seringlah terlihat menutup diri dari perubahan. Ada kekhawatiran identitas yang sudah dibangun oleh para pendahulu tercerabut dan hilang, sehingga identitas bukan sesuatu yang hanya dipertahankan, namun juga selalu berproses mengalami perkembangan. Pembentukan identitas Indonesia juga mengalami hal demikian. Indonesia yang memiliki beribu etnis harus menyatukan diri membentuk satu identitas, yaitu Indonesia. Suatu proses yang sangat berat jika ada kelapang dadaan bangsa ini untuk bersatu. Bukan hanya etnik dan yang beragam, Indonesia juga terdiri atas kerajaan-kerajaan yang sudah established, memiliki wilayah dan rajanya masing-masing, dan bersedia dipersatukan dengan sistem pemerintahan baru yang modern, yaitu demokrasi presidensial. Bapak Soekarno pernah mengatakan, saya berkata dengan penuh hormat kepada kita yang punya raja-raja dahulu, saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo bahwa Mataram meskipun merdeka bukan national state. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Pajajaran, saya berkata bahwa kerajaannya bukan national state. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtayasa, saya berkata bahwa kerajaannya di Banten meskipun merdeka bukan national state. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanuddin di Sulawesi yang telah membentuk kerajaan Bugis, saya berkata bahwa tanah Bugis yang merdeka itu bukan national state. Ini diungkapkan Dewan Pertimbangan Agung yang dikutip oleh Dharma Putra pada tahun 1988. Negara bangsa adalah negara yang lahir dari perkumpulan bangsa-bangsa. Negara Indonesia sulit terwujud apabila para raja bersikukuh dengan otoritas dirinya dan ingin mendirikan negaranya sendiri. Keadaan demikian tentu mengindikasikan ada hal yang sangat kuat yang mampu menyatukan beragam otoritas tersebut. Keadaan geografis semata tentu tidak cukup mampu menyatukannya, karena secara geografis sulit membedakan kondisi wilayah geografis Indonesia dengan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Papua Nugini. Akan tetapi, perasaan yang sama karena mengalami nasib yang sama kiranya menjadi faktor yang sangat kuat. Selain daripada itu, apabila menggunakan pendekatan Weber sebagaimana penjelasan tadi, maka kesatuan sistem makna juga menjadi salah satu faktor pemersatu.
Sistem makna cenderung bersifat langgeng dan tetap meskipun pola perilaku dapat berbeda atau berubah. Sistem makna yang membangun identitas Indonesia adalah nilai-nilai sebagaimana termaksud dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai yang merupakan sistem makna yang mampu menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut hidup dalam sendi kehidupan di seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada literatur yang menunjukkan bahwa ada wilayah Indonesia yang menganut paham etnis. Seluruh masyarakat memahami adanya realitas tertinggi yang diwujudkan dalam ritual-ritual peribadatan. Ada penyembahan bahkan pengorbanan yang ditujukan kepada zat yang supranatural, yaitu Tuhan. Masyarakat tidak menolak ketika ketuhanan dijadikan sebagai dasar fundamental negara ini. Dari penjelasan tadi maka dapat dikatakan bahwa identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila itu sendiri, sehingga dapat pula dikatakan bahwa Pancasila adalah karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut bersifat esoterik atau substansial. Ketika terjadi proses komunikasi, relasi, dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain, realitas eksoterik juga mengalami perkembangan. Pemahaman dan keyakinan agama berkembang sehingga terjadi paham baru di luar keyakinan yang sebelumnya dianut. Pemahaman kemanusiaan juga berkembang karena berkembangnya wacana tentang hak asasi manusia. Kecintaan pada tanah air kerajaannya dileburkan dalam kecintaan pada Indonesia. Pemerintahan yang monarki berubah menjadi demokrasi. Konsep keadilan juga melintasi tembok etnik. Para pendiri bangsa melalui sidang BPUPKI berusaha menggali nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai yang existing maupun nilai-nilai yang menjadi harapan seluruh bangsa. Melalui pembahasan yang didasari niat tulus merumuskan fondasi berdirinya negara ini, maka muncullah Pancasila. Dengan demikian, karena Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa, maka Pancasila dapat dikatakan sebagai karakter sesungguhnya bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan melalui musyawarah bersama anggota BPUPKI yang diwakili oleh berbagai wilayah dan penganut agama, bukan dipaksakan oleh suatu kekuatan atau rezim tertentu. Dengan demikian, Pancasila betul-betul merupakan nilai dasar sekaligus ideal untuk bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang merupakan identitas sekaligus karakter bangsa. 5 nilai dasar yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan adalah realitas yang hidup di Indonesia. Apabila kita tinggal di luar negeri, amatlah jarang kita mendengar suara lonceng gereja, azan maghrib, atau suatu panggilan dari tempat ibadah agama. Suara itu di Indonesia sudah amat biasa. Ada kesan nuansa religius yang kental yang dalam kehidupan bangsa kita. Sebagai contoh adalah masyarakat Bali. Setiap saat orang yang melakukan upacara sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Suasana sakralitas religius amatlah terasa karena gotong royong sebagai bentuk perwujudan dari kemanusiaan dan persatuan juga tampak kental di Indonesia yang tidak ditemukan di negara lain. Kerja bakti bersama dan ronda misalnya adalah salah satu contoh nyata karakter yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Bangsa yang komunal tanpa kehilangan hak individualnya. Proses berbangsa dan bernegara. Keberadaan bangsa Indonesia tidak lahir begitu saja, namun lewat proses panjang dengan berbagai hambatan dan rintangan. Kepribadian, jati diri, serta identitas nasional Indonesia dapat dilacak dari sejarah terbentuknya bangsa Indonesia dari zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, serta kerajaan-kerajaan sebelum kolonialisme dan imperialisme masuk ke Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah ada pada zaman itu, tidak hanya pada era kolonial atau pasca kolonial. Proses terbentuknya nasionalisme yang berakar pada budaya ini menurut Muhammad Yamin diistilahkan sebagai fase nasionalisme lama.
Pembentukan nasionalisme modern menurut Yamin dirintis oleh para tokoh perjuang kemerdekaan yang dimulai dari tahun 1908, yaitu berdirinya organisasi pergerakan Budi Utomo. Kemudian dicetuskan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Perjuangan terus bergulir hingga mencapai titik kulminasinya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tonggak berdirinya negara Republik Indonesia. Indonesia adalah negara yang terdiri atas banyak pulau, suku, agama, budaya, maupun bahasa, sehingga diperlukan satu pengikat untuk menyatukan keragaman tersebut. Nasionalisme menjadi syarat mutlak bagi pembentukan identitas bangsa. Peristiwa proses berbangsa, salah satu perkataan Bapak Soekarno yang sangat terkenal adalah jas merah, yang maknanya jangan sampai melupakan sejarah. Sejarah akan membuat seseorang hati-hati dan bijaksana. Orang berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan yang dilakukan pada masa lalu. Orang menjadi bijaksana karena mampu membuat perencanaan ke depan dengan seksama. Dengan belajar sejarah, kita juga mengerti posisi kita saat ini bahwa ada perjalanan panjang sebelum keberadaan kita sekarang ini. Dan mengerti kepada siapa kita sebenarnya. Dan mengerti sebenarnya siapa kita ini, siapa nenek moyang kita, bagaimana karakter mereka, apa yang mereka cita-citakan selama ini. Seperti itu. Jadi sejarah itu adalah ibaratnya spion kendaraan yang digunakan untuk mengerti keadaan di belakang kita. Namun demikian, kita tidak boleh terpaku dalam melihat ke belakang. Masa lalu yang tragis bisa menjadi mengurangi semangat kita untuk maju. Peristiwa tragis yang pernah dialami oleh bangsa ini adalah penjajahan yang terjadi berabad-abad, sehingga menciptakan watak bangsa yang minderwaardig atau kehilangan kepercayaan diri. Peristiwa tersebut hendaknya menjadi pemicu untuk mengejar ketertinggalan dan berusaha lebih maju dari negara yang dulu pernah menjajah kita. Proses berbangsa dapat dilihat dari rangkaian, misalnya ada prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini berbahasa Melayu kuno yang berhuruf Pallawa, bertuliskan Marvuat Vanua Sriwijaya Sidayatra Subiksa, yang artinya kurang lebih adalah membentuk negara Sriwijaya yang jaya, adil, makmur, sejahtera, dan sentosa. Prasasti ini berada di Bukit Siguntang dekat dengan Palembang yang bertarik Saka 605 atau 683 Masehi. Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh bangsa Shailendra. Ini merupakan kerajaan yang maritim yang memiliki kekuatan laut yang handal dan disegani pada zamannya. Bukan hanya kekuatan maritimnya yang terkenal, Sriwijaya juga sudah mengembangkan pendidikan agama dengan didirikannya Universitas Agama Buddha yang terkenal di kawasan Asia. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu berdiri dari tahun 1293 sampai 1525. Kalau Sriwijaya sistem pemerintahnya dikenal dengan sistem kedatuan. Nah, kalau Majapahit dikenal dengan sistem keprabuan. Kerajaan ini berpusat di Jawa Timur di bawah pimpinan dinasti Rajasa. Dan raja yang paling terkenal adalah Brawijaya. Majapahit mencapai keemasan pada pemerintahan Raja yang buruk dengan Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Sumpah tersebut dia ucapkan dalam sidang ratu dan menteri-menteri di Paseban Keprabuan Majapahit pada tahun 1331 yang berbunyi, "Saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa jikalau seluruh Nusantara takluk di bawah kekuasaan negara. Jikalau Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik sudah dikalahkan." Berdirinya organisasi massa bernama Budi Utomo oleh Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908
yang menjadi pelopor berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional yang lain. Di belakang Sutomo ada Dr. Wahidin Sudirohusodo yang selalu membangkitkan motivasi dan kesadaran berbangsa, terutama kepada para mahasiswa Stovia. Budi Utomo adalah penggerakan sosio-kultural yang merupakan awal pergerakan nasional yang merintis kebangkitan nasional menuju cita-cita Indonesia merdeka. Sumpah Pemuda yang diikrarkan para pemuda pelopor Persatuan Bangsa Indonesia dalam Kongres Pemuda di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Adapun ikrarnya yaitu pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang keduanya, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tumpah darah Indonesia. Lalu yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam proses bernegara, hendaknya bernegara itu adalah suatu kehendak untuk melepaskan diri dari penjajahan, mengandung upaya memiliki kemerdekaan untuk mengatur negaranya sendiri sehingga berdaulat tidak di bawah cengkraman dan kendali bangsa lain. Dua peristiwa penting dalam proses bernegara adalah sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, biasa kita kenal dengan BPUPKI, dan sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Pemerintah Jepang kala itu berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Janji itu disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Jenderal Kunaiki Koishu pengganti Perdana Menteri Tojo dalam sidang Teikuku Gikoi. Parlemen Jepang merealisasikan dari janji itu, maka dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945 yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Weddiondiningrat. Peristiwa inilah yang menjadi tonggak pertama proses Indonesia menjadi negara. Pada sidang ini mulai dirumuskan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendirikan negara yang merdeka. Kemudian pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia setelah sebelumnya membubarkan BPUPKI pada 9 Agustus 1945. Ketua PPKI ini adalah Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Badan yang mula-mula buatan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang takluk pada sekutu dan setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, maka badan ini mempunyai sifat badan nasional yang mewakili seluruh bangsa Indonesia. Dengan penyerahan Jepang pada sekutu, maka janji Jepang tidak terpenuhi, sehingga bangsa Indonesia dapat memproklamirkan diri menjadi negara yang merdeka. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Peristiwa ini merupakan momentum yang paling penting dan bersejarah karena merupakan titik balik dari negara yang terjajah menjadi negara yang merdeka. Lanjut ke politik identitas. Politik identitas adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk referensi dan memarginalisasikan mereka di masa lalu. Identitas berubah menjadi politik Indonesia ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok. Identitas bukan hanya persoalan sosio-psikologis, namun juga politis. Ada politisi atas identitas. Identitas yang dalam konteks kebangsaan seharusnya digunakan untuk merangkum kebinekaan bangsa ini. Namun justru mulai tampak
penggunaan identitas kesekretarian baik dalam agama, suku, daerah, dan lain-lain. Identitas bukan hanya persoalan konsep kewarganegaraan atau citizenship, tapi adalah kesadaran atas kesetaraan manusia sebagai warga negara. Identitas sebagai warga negara ini menjadi bingkai politik untuk semua orang. Nah, terlepas dari identitas lain, apapun yang dimilikinya seperti identitas agama, etnis, daerah, dan lain-lain. Pada era reformasi, kebebasan berpikir, pendapatan, dan kebebasan lain dibuka. Dalam perkembangannya, kebebasan yang berbeda ini telah menghancurkan fondasi dan pilar-pilar yang pernah dibangun oleh pemerintah sebelumnya. Masyarakat tidak lagi kritis dalam melihat apa yang perlu diganti dan apa yang perlu dipertahankan. Ada euforia untuk mengganti semua. Perkembangan lebih lanjut adalah menguatnya wacana hak asasi manusia dan otonomi daerah yang memberikan warna baru bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang menunjukkan sisi positif dan negatifnya. Perjuangan menuntut hak asasi menguat. Perjuangan tersebut muncul dalam berbagai bidang dengan berbagai permasalahan seperti kedaerahan, agama, dan partai politik. Mereka masing-masing ingin menunjukkan identitasnya, sehingga tampak kesan adanya perang identitas. Munculnya istilah putra daerah, organisasi keagamaan baru, lahirnya partai-partai politik yang begitu banyak, dan kalau tidak hati-hati maka dapat memunculkan konflik identitas. Sebagai negara-negara, perbedaan tersebut harus dilihat sebagai realitas yang wajar dan perlu dibangun jembatan relasi yang berhubungan keragaman itu sebagai upaya membangun konsep kesatuan dan dalam keragaman. Kehadiran Pancasila diniatkan untuk sebagai alat pemersatu. Keragaman adalah mozaik yang mempercantik gambaran tentang Indonesia secara keseluruhan. Idealnya, dalam suatu negara bangsa, semua identitas dari kelompok yang berbeda-beda itu dilampaui. Idealitasnya terpenting adalah identitas nasional. Politik identitas bisa bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif berarti menjadi dorongan untuk mengakui dan mengakomodasi adanya perbedaan, bahkan sampai pada tingkat mengakui predikat keistimewaan suatu daerah terhadap daerah lain karena alasan yang dapat dipahami secara historis dan logis. Bersifat negatif ketika terjadi diskriminasi antar kelompok satu dengan yang lain, misalnya dominasi mayoritas atas minoritas. Dominasi bisa lahir dari perjuangan kelompok tersebut dan lebih berbahaya apabila dilegitimasi oleh negara. Negara bersifat mengatasi setiap kelompok dengan segala kebutuhan dan kepentingannya, serta mengatur dan membuat regulasi untuk menciptakan suatu harmoni. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakatnya menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Karena organisasi negara sifatnya mencakup semua orang yang ada di wilayahnya, dan kekuasaan negara berlaku bagi orang-orang tersebut. Sebaliknya, negara juga memiliki kewajiban tertentu terhadap orang-orang yang menjadi anggotanya melalui kehidupan bernegara dengan pemerintahan yang ada di dalamnya. Masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa melalui organisasi negara, kondisi masyarakat yang semacam itu sulit untuk diwujudkan karena tidak ada pemerintahan yang mengatur kehidupan mereka bersama. Agar pemerintah suatu negara yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan yang mengaturnya. Sistem aturan tersebut menggambarkan suatu hierarki atau peningkatan dari aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah.
Aturan yang paling tinggi tingkatannya dalam suatu negara dinamakan konstitusi atau sering disebut dengan undang-undang dasar. Dua sebutan yang sebenarnya tidak persis sama artinya. Dengan konstitusi diharapkan organisasi negara tertata dengan baik dan teratur, dan pemerintah yang ada di dalamnya tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dalam tulisan ini akan dipaparkan dalam organisasi dan negara yang mengatur kehidupan negara tersebut. Pengertian bangsa yaitu mengandung elemen pokok berupa jiwa, kehendak, perasaan, pikiran, semangat yang bersama-sama membentuk kesatuan, kebulatan, dan ketunggalan, serta semuanya itu yang dimaksud dalam aspek kerohaniannya. Bangsa bukanlah kenyataan yang bersifat lahiriah, melainkan bercorak rohaniah yang adanya hanya dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan senasib sepenanggungan dan kemauan membentuk kolektivitas. Munculnya negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, di mana sebagai makhluk sosial manusia memiliki dorongan untuk hidup bersama dengan manusia lain, berkelompok dan bekerja sama. Karena itulah dalam masyarakat dijumpai berbagai macam organisasi, dari organisasi politik, organisasi sosial, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk organisasi dalam kehidupan masyarakat adalah organisasi yang dinamakan negara. Masyarakat perlu dinyatakan bahwa organisasi yang dinamakan negara ini memiliki karakteristik atau sifat-sifat yang khusus yang membedakan dengan organisasi-organisasi lainnya. Oke, mungkin sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.